Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk saat ini dalam pelayanan firman Tuhan dan renungan kami. Baharuilah, ubahlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyertai segala keseharian kami dengan berkat-berkat dan karya keselamatan Tuhan Kristus. Dalam nama Bapa, Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang melakukan demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah jalan ini? Jalan masuk menuju ruangan gereja kita, yaitu GKI 5. Gereja yang berjalan menuju 40 tahun dalam perjalanan hidupnya. Gereja ini sudah melalui banyak perkara. Tapi tahukah kita bahwa gereja bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi di dalamnya adalah menjadi tempat yang kudus. Tempat di mana kita bersekutu dan bertemu dengan firman Allah yang hidup. Dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 15 dikatakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Gereja menjadi tempat perjumpaan akan kasih Allah, akan keselamatan, akan merayakan dan mengenang keselamatan dalam Yesus Kristus, dan itu juga menjadi perayaan di dalam pengenangan perjamuan kudus Tuhan. Gereja menjadi bagian seperti bahtera di dalam gelombang kehidupan, bahtera yang terombang-ambing. Kadang dalam bahtera itu juga ada gelombang yang tenang, tapi ada gelombang yang sangat dahsyat. Gereja seperti bahtera, bisa diombang-ambingkan. Tetapi gereja bukan persoalan tempat orang beribadah, tapi tempat kudus di mana kita mengenang, merayakan, dan menyembah Dia Tuhan yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Gereja mengenang Yesus, merayakan dalam kesehariannya, menjadi gereja di mana Tuhan Yesus hadir. Karena itu gereja punya muatan kekudusan, sakral. Gereja menjadi tempat yang sakral di mana Tuhan Yesus hadir, dan yang kedua adalah di mana Tuhan Yesus menjadi sang kepala gereja. Karena itu ketika kita ke gereja, kita harus mempersiapkan diri ketika punya hati yang takut akan Tuhan, di mana lahir dari kesadaran bahwa Tuhan Yesus hadir dan menjadi kepala gereja, dan kita hambanya. Kita jadi bagian-bagian di dalam tubuh Kristus. Kadang kita pikir kita kaki dan tangan, belum tentu. Mungkin kita cuma ujung-ujung kukunya Tuhan Yesus sebagai tubuh Kristus. Tetapi disitulah kita harus belajar merendahkan diri. Mazmur 15 mengingatkan kita, siapakah yang boleh berdiam dalam kemah-Mu yang suci? Yaitu mereka yang bukan hanya menyembah dan bilang Yesus itu adalah Tuhan atau Allah Bapa dan Roh Kudus, tetapi mereka yang juga memiliki hati dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan melakukan keadilan, kebenaran, tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak memfitnah siapapun, tetapi betul-betul yang takut akan Tuhan. Gereja sebagai institusi adalah GKI 5. Gereja sebagai tempat pelayanan adalah GKI 5. Tapi gereja sebagai tubuh Kristus adalah setiap kita secara pribadi. Apakah kita sudah melayakkan diri kita menjadi rumah yang kudus? Kemah yang kudus, di mana Yesus menjadi kepala dan kita merayakan kehadiran Yesus dalam kehidupan sehari-hari,
bukan sekedar lip sync bahasa lidah kita, tetapi hidup dalam keseharian kita. Karena itu, maka gereja dimanapun akan belayar, akan menempuh perjalanannya dan sampai ke tujuan. Jangan sampai ketika kita sebagai gereja dan sedang belayar lalu terterpa dengan gelombang, kita semua hanya rajin dan senang untuk mengeluh dan mengkritik, tetapi tidak mau bekerja mengambil bagian masing-masing dengan maksimal dan takut akan Tuhan. Tapi gereja yang diberkati Tuhan, di mana setiap orang mau bekerja takut akan Tuhan dan menyatakan keadilan dan kebenarannya, pasti kita akan sampai ke tujuan. Maka refleksi kedua kita, 40 tahun GKI 5. Apakah tujuan kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar senantiasa boleh menjadi gereja Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam setiap keadaan, maupun angin tenang atau angin ribut, gelombang tenang maupun gelombang yang besar, kami tetap berserah pada tangan kasih Tuhan. Karena sungguh Tuhan, kami gereja sebagai bahtera Tuhan. Kami ingin sekali rindu 40 tahun Tuhan menyertai dan melangkah terus sebagai gereja Tuhan GKI 5 untuk terus berjalan bersama Tuhan sampai pada tujuannya. Tuhan, ketika ada gelombang-gelombang yang harus kami lalui, biarlah dengan hikmat Tuhan, Tuhan pimpin agar setiap kami tidak cerai-berai, tapi kami boleh melakukan tugas kami dengan baik dan tetap takut akan Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi gereja-gereja yang layak untuk datang dan tinggal di kemah-Mu yang suci, yaitu GKI 5. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Ketika kami menjadi gereja cenderung lebih banyak berkeluh kesah, saling menyalahkan, tetapi kami boleh belajar dengan hikmat Tuhan, merendahkan diri, menenung kembali ketika ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun keputusan-keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berikan kami kepekaan dan berikan kami keberanian untuk mengubah diri kami ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, kami untuk oma opa kami, Tuhan beri kekuatan hikmat dari Tuhan, dan kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan yang jaga dan sertai. Ya Bapa, kami mengingat mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk Ibu Widya Elia Wiryadi, untuk Saudara Sean Christian, untuk Bapak Glenn Stefanus Gani, Bapak Henry, Ibu Yeni Rosmawati Simatupang, Ibu Agnes Tina Magdalena Barat, untuk Bapak Sandi Wibawa Halim Kusuma. Tuhan berkati sertai dengan kekuatan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama